Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi. Saya berharap kita semua sehat. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini, kami bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Kami mohon Tuhan berkenan menuntun langkah hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Ajarlah kami untuk mengerti dan menghayati sabda-Mu dengan baik. Tolonglah hamba-Mu agar dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan jelas, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 3. Yesus menginginkan daku. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 12 yang demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, setiap hari kita semua mengalami dua sisi kehidupan, yaitu terang dan gelap. Ketika matahari mulai terbit dan bersinar, kita semua mengalami terang. Ketika matahari mulai tenggelam, maka kita mengalami kegelapan. Ketika matahari bersinar, kita semua bisa melihat segala hal dengan jelas. Ketika hari mulai gelap, kita tidak melihat apa-apa. Sahabat, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," Tuhan Yesus bukan mau membawa lampu dengan watt yang sangat besar, kemudian berjalan kemana-mana. Kalau siang ada sinar matahari,
tidak diperlukan, Tuhan Yesus tidak perlu jalan kemana-mana. Kalau malam tidak ada sinar matahari dan menjadi gelap, Tuhan Yesus mulai berjalan, berkeliling, menjalankan tugasnya supaya semuanya terang. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Sebagai terang dunia, Tuhan Yesus hendak menunjukkan kebenaran di dunia ini, agar umat manusia yang hidup dalam kegelapan, yaitu ketidakbenaran, kejahatan, kesesatan, diterangi oleh Tuhan Yesus, sehingga bisa melihat bahwa ketidakbenaran, kejahatan, dan kesesatan itu akan mencelakakan. Sahabat, pernyataan Tuhan Yesus bahwa dirinya adalah terang dunia didahului dengan peristiwa perempuan yang tertangkap berzinah dan dibawa kepada Tuhan Yesus oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Niatnya akan dihukum mati dengan dilempari batu. Namun bagaimana pendapat Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Setelah itu, mereka semua pergi. Tidak ada satupun yang melemparkan batu. Dan itu berarti mereka menyadari bahwa mereka semua adalah orang berdosa. Setelah itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sahabat, dengan sikap seperti ini, apakah berarti Tuhan Yesus setuju dengan perzinahan? Tuhan Yesus sama sekali tidak setuju dengan perzinahan. Akan tetapi Tuhan Yesus jauh lebih menghargai nyawa seseorang. Tuhan Yesus tidak mau membunuh seperti yang diajarkan dalam perintah ke-6, jangan membunuh. Hidup itu diberi oleh Allah. Oleh sebab itu, manusia jangan mengambil dengan sembarangan. Karena itu Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk bertobat dengan mengatakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Sahabat, dalam peristiwa ini Tuhan Yesus memberikan terang kepada murid-muridnya. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu memang tahu tentang Taurat. Namun mereka tidak bisa melihat hakikat hidup. Karena itu Tuhan Yesus menerangi murid-muridnya agar bisa melihat hakikat hidup. Hidup itu lebih penting. Hidup itu sangat penting. Maka hidup itu harus dihargai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan itu dan tidak merekomendasikan orang-orang yang berkumpul itu untuk melempari perempuan itu dengan batu sampai mati. Sahabat, sebagai terang dunia, Tuhan Yesus tidak hanya memberi terang dalam peristiwa ini. Tuhan Yesus memberi terang dalam banyak pengajaran. Bagaimana kita memandang harta dunia, kita diterangi dengan itu. Bagaimana kita memandang tentang kekhawatiran hidup, kita pun diterangi dengan itu. Dan berbagai hal yang lain. Semua itu diajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, agar murid-murid Tuhan Yesus, agar kita semua tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan kita mempunyai terang hidup. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia, dan terang itu harus berfungsi dengan baik." Sahabat, saat ini pandemi COVID-19 bukan hanya belum berakhir, tapi malah kasusnya semakin meningkat dan semakin berbahaya. Bagaimanakah sikap kita sebagai pengikut Tuhan Yesus? Apakah kita telah menjadi terang yang hidup? Sahabat, kita telah belajar dari Tuhan Yesus bahwa hidup ini sangat penting, hidup ini sangat berharga. Oleh sebab itu, di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di berbagai tempat, begitu banyak orang yang meninggal karena COVID-19 ini.
Mari kita menjadi terang yang hidup dengan mengingatkan sesama kita bahwa hidup ini sangat berharga. Hargai hidup kita dan hargai hidup sesama kita dengan terus-menerus mengingatkan sesama kita supaya mereka menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ingatkan teman yang tidak mau pakai masker. Karena kalau tidak pakai masker itu berarti kita tidak menghargai hidup kita sendiri dan tidak menghargai hidup orang lain. Dan lakukan semua protokol kesehatan yang lain dengan baik. Sahabat, mari kita menjadi terang yang hidup, yang selalu bisa menerangi sesama kita, supaya kita bisa menyelamatkan hidup banyak orang dengan mematuhi protokol kesehatan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang sejati, kami bersyukur karena kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih kami diajar untuk menjadi terang yang hidup, yang memancarkan terang Tuhan Yesus bagi sesama kami. Saat ini kami juga ingin memohon kemurahan dan pertolongan Tuhan agar kami, baik pemerintah, para tenaga medis, para sukarelawan, dan seluruh masyarakat Indonesia bisa berjuang bersama untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tolonglah kami semua agar selalu sadar protokol kesehatan. Pakailah kami umat-Mu ini agar selalu ikut berperan dalam menghentikan pandemi ini. Kami sendiri selalu sadar protokol kesehatan, namun juga selalu bisa mengingatkan teman-teman yang lain. Tolonglah kami yang sakit dan sembuhkanlah mereka semua ya Tuhan. Berkatilah orang-orang yang mengalami dampak kurang baik akibat pandemi ini. Mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang-bidang yang lain. Tolonglah mereka semua Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu, jemaat GKI Tumapel, agar selalu kuat dalam iman, tumbuh dalam iman, dan selalu dipelihara oleh Tuhan dengan rezeki yang cukup. Akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini dalam tangan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati perjalanan hidup kami dengan kesehatan yang baik, rezeki yang cukup, dan sukacita dalam menjalani hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.